5. Bos ribet. Jadwal jam 8 malam diganti pukul 4. Gabina segera membuka agenda kegiatan bosnya itu dia dengan cepat memeriksanya. Artinya pertemuan di kantor diganti dengan menghadiri peresmian sebuah pembukaan tempat wisata baru PT. Megah Brugam. Dress code. Dress code-nya tema apa? Gabina banyak mendapatkan informasi tentang sang bos dari Greta, namun harusnya dia bertemu dengan sekretaris lama bosnya ini dulu sebelumnya untuk bertanya banyak hal. Sialnya belum sempat bertemu dengan Gabina, sekretaris itu sudah keluar sebab melahirkan prematur saat sedang proses pengunduran diri, lalu sang suami membawanya ke kampung halaman mereka dan Greta sudah sulit untuk berkomunikasi dengan dia. Dengan rasa takut dan gugup Gabina lalu bangkit dari tempat duduknya lalu menghadap pada pria yang masih sibuk dengan gawainya itu. Mohon maaf Pak, dress kodenya termanya apa ya Pak? Seketika sang bos mengangkat wajahnya melihat pada Gabina, kamu nggak tahu caranya membuka email. Gak bisa sok mendapatkan ucapan pelan namun begitu menusuk itu, lagi pula kenapa dengan dia, bisa-bisanya dia belum membuka email dan memeriksanya. Sungguh hari pertama yang kacau, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjadi sekretaris, ini adalah pengalaman pertamanya. Setelah membuka ses dan mendapat informasi tentang acara yang akan dikunjungi sang bos juga dia, gak bisa bergegas mencari pakaian untuknya juga sang bos. Sekarang adalah pukul 2 dan acara itu pukul 4 artinya Gabina punya beberapa waktu untuk mencari pakaian. Ia segera menghubungi supir Rain untuk mengantarkannya ke sebuah pusat perbelanjaan terdekat. Sekretaris Pak Rain yang baru. Iya Pak, saya Gabina. Saya Pak Didi, selamat bergabung di Skying Mbak Gabina. Pak Rain itu baik kok, ngomong-ngomong ini. Mbak Bina benar pergi saya yang anterin. Biasanya kalau sekretaris yang sebelumnya dianterin sama supir karyawan. Loh, saya nggak tahu Pak Didi, ini kontaknya bener nggak? Supir Pak Rain. Iya bener tapi khusus Pak Rain saja Mbak, gini aja, nggak apa-apa kok, saya juga lagi nggak ada kerjaan. Ayo, saya aja yang anter. Pak Rain juga nggak kemana-mana kan? Pantas saja mobil yang digunakan adalah sebuah mobil mewah, batin Bina. Yakin Pak nggak apa-apa, nanti saya dimarahin. Nggak kok, lagian mau ke depan sana kan? Iya Pak, mall di depan sana. Gabina memilih untuk ikut saja, lagian waktunya sudah sangat mepet takut terlambat. Di perjalanan Gabina membuka kembali catatan yang ia tulis tentang bosnya itu, ukuran pakaian, ukuran sepatu, makanan, minuman, semua detail catatan tentangnya ada di sana. Gabina menarik nafasnya berat, jujur kepalanya masih sakit sebab pingsan tadi pagi, ditambah bekerja diiringi rasa ketakutan dan was-was seperti ini, sungguh rasanya sangat tidak nyaman. Tidak lama Gabina tiba di pusat perbelanjaan itu, ia bergegas mencari pakaian untuknya juga Rain berwarna putih senada, sepanjang langkah Gabina terus menggerutu kenapa harus ada dress code. Lalu jika memakai pakaian yang tidak sesuai dress code tempatnya akan runtuh. Acaranya akan gagal. Warna putih. Setelan jas kafan boleh, Gabina sudah menemukan pakaian untuknya, tinggal sebuah pakaian untuk sang bos, mungkin sebuah kemeja berwarna putih cocok untuk lelaki itu atau sebuah jas. Tiba-tiba saat sedang memilih ponselnya berdering, "Halo Bu Greta. Gabina kamu di mana?" "Di luar Bu, saya lagi cari pakaian untuk Pak Rain dan saya sendiri, kamu nggak isi air di gelas Pak Rain?" "Isi kok Bu, segera kembali jika sudah selesai, Pak Bos tadi menghubungi saya. Katanya nggak ada air di sana, dan saya diminta kasih tahu kamu tentang air minum dia." "Ya ampun Bu, maaf. Ibu udah kasih tahu kok, saya juga sudah isi gelasnya." "Ya sudah segera kembali Bina." "Baik Bu." Gabina mengepal kesal tangannya, hanya air minum saja dipermasalahkan dengan laki-laki itu. Apa salahnya dia mengambil sendiri minumannya? Airnya habis. Angkat dong galonnya, masukin ke dalam dispenser. Apakah seorang bos tidak melakukan itu? Ini cukup menggambarkan pasti akan banyak hal yang membuat dia tersiksa ke depan nanti. Kelihatannya saja baik, seperti di lift tadi tapi sepertinya tidak demikian. Akankah hal buruk mungkin akan kembali terulang? Sesampainya di kantor Gabina berlarian kecil naik ke lantai 9 tempat ruangan sang bos dan dia itu berada. Sekarang sudah pukul 3, bisa-bisa mereka terlambat untuk sampai di tempat acara. Gabina tidak peduli dengan sekeliling yang menatap dia yang begitu panik itu. Sepatunya terus mengudarakan bunyi yang berisik,
nafasnya tersebut tersenggal-senggal. Akhirnya dia tiba dan segera menempelkan aksesnya untuk masuk. Sesampainya di dalam sana Gabina tidak melihat ada sang bos di tempat duduknya. Ia sejenak berdiri untuk menetralkan nafas, sembari menelisik sang bos. Kemana dia? Apa yang dilakukannya? Netra Gabina masih selalu was-was dan mengedar ke sekitar, takut sekali hal buruk akan menimpanya lagi. Saat hendak berjalan ke ruangan kecil miliknya yang berbatasan dinding kaca itu, tiba-tiba lelaki itu muncul dari belakang, sontak saja Gabina terkesiap. Dari mana dia? Oh, ruangan itu. Lelaki itu sepertinya baru menyemprotkan kembali parfumnya, rambutnya juga sudah ditata kembali dan wajahnya jauh lebih segar. Pak, itu pakaiannya sudah saya siapkan. Rain tidak merespon ucapan Gabina. Lelaki itu tampak membuka jas miliknya lalu meletakkan di bangkunya dan dia sudah memakai kemeja putih di dalam sana. Mata Gabina langsung membelalak. Dia sudah menggunakan itu lalu kenapa minta disiapkan? Tahan, tahan, Gabina. Sungguh pria ini masih sama menyebalkan seperti dulu, tapi sekarang Gabina bukan gadis kecil yang penakut lagi. Dia tidak akan takut untuk membantah jika itu tidak sesuai. 5 menit lagi kita berangkat, ucap lelaki itu berjalan pergi dari sana. 5 menit Pak. Ah iya. Gabina bergegas membawa tas dan paper bag belanjaannya keluar dari sana untuk menengganti pakaian. Gabina bahkan melewati sang bos yang baru di depan pintu. Aduh, kenapa diserobot? Gabina, yang merasa kurang sopan mendahului lalu berbalik badan lagi. Maaf Pak, silahkan. Persilahkan Gabina sang bos untuk keluar sembari memegangi pintu. 4 menit lagi Gabina, ucap Rain lagi tegas. 4 menit. Iya Pak. Beruak. Gabina melepaskan pintu itu seketika dan membuat Rain terkena hantaman pintu itu. OSHIT. Lelaki itu mengumpat kesal karena terkejut. Habislah kau Bina. Kenapa kau melepaskan pintunya? Gabina memukuli dahinya. Benar-benar hari pertama yang kacau. Pak, maaf, kata Gabina berbalik badan. Lagi menutup mulutnya. Kurang dari 3 menit 45 detik lagi, Gabina, ucap Rain lagi dengan nada tinggi dan wajahnya yang kesal mengusap hidungnya yang terkena hantaman pintu. Iya Pak. Gabina kembali berlarian dari sana. Demi apa sepertinya kutukanku dimulai lagi. Gabina terus berlarian sambil memeluk bungkus belanjaannya. Ia merasa seperti tidak menginjak lagi pada lantai. Later. 6. Semua salah kamu. Ini tidak masuk akal menurut Bina. Dia hanya diberi waktu kurang dari 4 menit oleh Simmer. Ribet. Untungnya Gabina hanya perlu mengganti blazernya saja sebab inner baju di dalamnya sudah berwarna putih. Begitupun dengan pasmina penutup kepalanya berwarna putih gading, jadi dia rasa tidak perlu menggantinya lagi. Seperti sedang menghitung bom yang akan meledak, seperti itulah sang bos di mobil mewah yang masih terbuka pintunya itu. Tampak di sana ia mengangkat arloji miliknya dengan ekspresi dingin dan menoleh sekilas tahu Gabina yang sudah berlari-larian menuju ke mobil dengan nafas yang tersenggal-senggal. Terlambat 2 menit, jika terjadi hal apapun dan menjadi kacau, ini semua kesalahan kamu, ucap pria itu tegas. Gabina sukses dibuat kembali menahan nafas setelah tersenggal-senggal. 2 menit, hanya 1 menit menjadi sebuah masalah. Rasanya Gabina semakin jengah dan ia rasa tidak akan mampu bertahan dengan orang yang semua hal kecil harus dipermasalahkan seperti ini. Gabina segera masuk ke dalam mobil, tepat di sebelah supir. Maaf Pak, saya sudah berusaha secepat mungkin. Jalan Pak Didi, potong Rain tidak ingin mendengarkan penjelasan Gabina. Rasanya sekujur tubuh Gabina kaku, hanya karena 2 menit dia sudah seperti melakukan kesalahan yang sangat fatal. Didi sang supir pun tampaknya takut dengan suasana di dalam mobil yang begitu menegangkan. Sampai kemudian mobil mewah yang sudah melaju sedang itu berhenti perlahan di antara mobil-mobil lain. Didi lalu mendesah di tempatnya. Macet Pak. Kan, ucap Rain dengan berdecak kesal. Ia lalu menghelakan nafasnya dengan kepala yang bergerak seperti tidak bisa menerima. Ketakutan Gabina semakin bertambah. Gabina gelisah meremasi jemarinya. Habislah Bina. Lelaki itu sudah mengatakannya tadi, jika terjadi apapun itu adalah kesalahan dia. Berikan tablet saya, Gabina. Belum sempat berpikir setelah membuat kesalahan terlambat, kini dia sudah dibuat tegang dengan pertanyaan lain, tablet. Ya Tuhan, Gabina benar-benar lupa membawa barang milik lain.
padahal dia tahu harus membawa gadget sang bos saat keluar, hanya saja semua terjadi karena terburu-buru. Tertinggal, kamu sebenarnya bisa kerja nggak? Bagaimana bisa kamu lulus? Halo Air, kau masih mau kerja? Apa maksudmu? Aku sudah bilang hanya 3 hari dan ini baru 2 hari. Terdengar jelas suara percakapan antara si bos dan orang di ponselnya yang Gabina tidak tahu siapa. Atmosfer di dalam sana semakin terasa panas sekali. Segera kembali, jika tidak mau lagi menjadi asistenku, aku akan cari penggantimu. Rasanya Gabina ingin melompat keluar dari mobil ini, kesalahannya berkali-kali lipat dan dia harus bagaimana saat ini. Jantung Gabina berdetak sangat cepat, ia berusaha mencari cara menetralkan keadaan ini menunggu sang bos mengakhiri panggilannya bersama seseorang yang Gabina tahu adalah asistennya sedang berada di luar kota karena sesuatu hal. Beberapa kali Gabina melirik ke belakang sampai akhirnya sang bos selesai melakukan panggilan. Pak, mungkin bisa menggunakan tablet saya dulu kalau mau melakukan virtual meeting atau menggunakan kontak pribadi kamu. Kamu menyimpan data dan hal-hal yang perlukan di tablet milik kamu. Tablet kita terhubung satu sama lain. Petik 2. Enyahlah. Rain mengibas tangannya mengusir Bina karena jengah, agar Bina kembali menghadap ke depan, seakan sangat muak dengan alasan dan jawaban yang Bina tuturkan. Netra Gabina berbinar, mulut laki-laki ini masih begitu kejam, bengis dan tidak pernah berubah. Sepertinya Gabina memang sedang sial bertemu dengan dia lagi. Gabina rasa dia tidak akan kuat bertahan lebih dari 1 hari ini. Mungkin dia akan memikirkan untuk mendapatkan uang dengan cara lain lalu keluar dari perusahaan ini. 1 jam. 2 jam, 3 jam. Kemacetan benar-benar parah dari semua jalur, sang supir juga terkena imbas kemarahan Rain yang harusnya dia menerima informasi titik-titik kemacetan. Akhirnya mereka terjebak di sana tanpa mendapatkan solusi, karena percuma saja jika keluar lalu menaiki kendaraan lain, kemungkinan dari jalur terdekat yang sama juga akan terkena kemacetan yang tidak tahu disebabkan karena apa. Akhirnya sang bos menghubungi sang pemilik acara dan meminta maaf tidak bisa hadir. 3 jam lebih dalam neraka yang bergerak sangat lambat, Gabina merasa cacing di dalam perutnya pun takut untuk bergerak meminta makan. Gabina sama sekali lupa dia belum makan. Gabina terus berposisi siap sedia, memantau sang bos di belakang sana. Ia tidak berani tidur, tidak berani membuka ponsel atau bahkan meminum airnya. Sampai akhirnya pada malam hari mereka terbebas dari kemacetan dan kembali lagi ke kantor. Wajah Rain sudah memerah. Ia sedari tadi mengudara decakan, n tidak jelas dan terus mengangkat ponselnya yang beberapa kali berdering, entah itu dari rekan bisnisnya, orang tuanya, kekasihnya. Pak Didi, saya langsung ke restoran La Grande Chair. Oh siap Pak Bos. Gabina sedikit bisa bernafas lega, artinya siksa dunia akan berakhir sebentar lagi. Si pria ini ia dengar sekilas tadi akan makan malam bersama seseorang di sana, mungkin itu kekasihnya. Sampai tidak lama kemudian mobil berbelok ke sebuah restoran mewah ibu kota. Gabina juga bersiap turun hendak membukakan pintu untuk bosnya itu sebagai basa-basi. Setelah itu aku cabutlah. Cabut, ingin sekali memukul kepalanya dengan botol ini. Geram Gabina melihat wajah tampan bosnya di sana yang tampak merapikan pakaian lalu melihat pada ponselnya. Mobil berhenti sempurna di depan pintu masuk. Seorang berpakaian rapi menyambut di sana, siap menyambut para tamu restoran dan membukakan pintu. Gabina juga ikut turun dari sana, ia lalu berdiri dan mempersilahkan sang bos turun. Selamat menikmati makan malam Pak. Dia memberi hormat lalu bergegas kembali ke mobil saat Rain berlalu. Mau kemana kamu? Udah jam pulang kerja. Gabina terperangah, ia yang sudah melangkahkan satu kakinya ke dalam mobil menjadi sesak nafas kembali. Belum Pak. Baca dengan benar peraturan kerja, jika tidak bisa membacanya minta Greta membacakan. Ya, Gabina tahu tentang peraturan khusus itu. Dia yang tidak boleh pulang sebelum bos mengizinkan pulang dan sang bos juga pulang. Tapi ini kan beda, lelaki itu masuk ke dalam restoran di hari yang sudah malam dan jam normal bekerja sudah berakhir, lagi pula mereka sudah terjebak macet sebegitu lama, tidakkah dia lelah? Tidak bisakah semuanya disudahi dulu malam ini? Aku lelah. Hah. Dengan menghelakan nafasnya Gabina bergegas mengambil tas miliknya dan mengikuti langkah bosnya itu masuk.
Uncel Rain. Rain. Hai kesayangan mama. Langkah Gabina terhenti seketika, netranya membelalak saat melihat situasi di dalam. Sepertinya sedang ada acara juga di sini, semua di dalam sana memanggilnya. Seorang nenek yang sudah begitu tua, ibu-ibu cantik dan para anak kecil. Laki-laki itu tampak merendahkan tubuh menyapa seorang nenek tua di kursi roda, nenek itu menggerutu di sana. Anak pintar, teman tidurmu kau pakaikan dia penutup kepala agar aku tidak mengusirnya, kan? Nebui Hus, nenek buyut, tegur seorang wanita cantik. Maaf nenek buyut sudah sedikit pikun, bicaranya selalu tidak bisa dikontrol, ayo silahkan duduk. Ajak wanita itu yang merupakan sepupu Rain, kepada Gabina untuk bergabung di antara keluarga besar mereka. The next day. 7. Melepaskan pegangan. Sapaan demi sapaan Gabina dapatkan di acara makan malam keluarga besar sang bos itu. Rasa lapar sampai saat ini belum menghampiri Gabina, perasaan shock dan panik di kemacetan berubah kebingungan. Gabina memilih duduk sendiri di sebuah meja yang kosong sembari memainkan pinggiran gelas orangame juice yang ia pegang. Apakah seperti ini menjadi sekretaris akan ikut ke acara keluarga si bos? Gabina menelisik semua orang di sana, ada kedua orang tua Rain, kakek dan neneknya, nenek buyut hingga para keponakan juga sepupu, semuanya tampak baik, mereka ramah, sopan dan sepertinya ini keluarga yang sangat bersahaja. Tapi bagaimana bisa mereka mempunyai anak seperti Rain, di mana dulu dia sangat brengsek, sering cabut sekolah, pelaku perundungan, semena-mena, lihatlah pergaulan teman-temannya dahulu. Hati Gabina memanas mengingat dia pernah dipaksa menenggak minuman keras hingga pil ekstasi. Kau wanita Rain yang mana? Tegur nenek buyut Rain tiba-tiba mendorong kursi rodanya susah payah menghampiri Gabina. Wanita Rain yang mana? Padahal Gabina sudah menjelaskan pada setiap orang yang menyapanya, dia adalah sekretaris baru di perusahaan Rain. Maaf Nek, saya bukan siapa-siapa Pak Rain. Saya hanya sekretarisnya. Gabina berdiri dari tempat duduknya tersenyum menyapa nenek. Aku kenal dia, apa yang dia sudah janjikan. Akan menikahimu. Nenek maaf, Pak Rain tidak ada menjanjikan saya apapun, saya benar-benar cuma sekretaris biasa. Sekretaris apa kau bisa sampai di sini? Mendekatlah aku akan beritahu sesuatu. Nenek buyut meminta Gabina mendekat ia ingin membisikkan sesuatu dan dengan ragu Gabina pun mendekatkan telinganya. Ada apa Nek? Menyerahlah. Aku setuju dengan hubungan kalian, ayo menikah besok. Kau minta mas kawin apa? Gedung apartemen, private jet, berlian berapa karat? Jangan bersembunyi-sembunyi. Aku yakin di antara semua kekasihnya saat ini kau yang dianggapnya paling baik karena itu bisa sampai di sini. Gabina sukses dibuat terperangah menundukkan kepalanya di mulut nenek. Nenek salah paham. Ayo pulang. Supir sudah menunggumu. Tegur seorang laki-laki membuat Gabina langsung bangkit. Iya pak, saya sudah boleh pulang. Jawab pria dingin itu acuh. Gabina langsung membawa tasnya di atas meja. Nenek saya pulang dulu ya, sampai jumpa nanti. Nenek berdecak kesal membuang wajahnya enggan melihat Gabina, terus saja berakting supaya apa. Tinggal satset udah beres langsung buat anak. Rain menahan tawa lalu merendahkan tubuhnya, cantikan mana? Marisa, Tiara, Velove, Lovina, Nara, Sanas. Tidak satupun, aku pastikan kau tidak akan kembali dengan mereka semua. Nenek buyut segera pergi dari sana. Beberapa menit kemudian di depan pintu utama restoran Gabina mencari-cari di mana supir yang Rain maksud, Gabina bahkan menghubunginya. Halo Pak Didi parkir di mana? Loh saya sudah di jalan pulang Mbak Gabina, kenapa Mbak? Loh kata Pak Rain. Tiba-tiba saja sebuah mobil mewah berwarna merah berhenti, tepat di depan Gabina lalu jendelanya terbuka sebagian. Rain memperlihatkan kepalanya di bangku penumpang dan seseorang yang mengemudi di sebelahnya adalah perempuan. Jangan suka merepotkan orang lain. Tadi udah makan kan? Ini ongkosnya, saya pastikan tidak ada kemacetan malam ini. Lelaki itu mengulurkan uang ratusan ribu lalu meletaknya pada tangan Gabina yang bengong dan seketika mobil berlalu dari sana. Gabina menatapi mobil yang berlalu itu,
ia tidak mengerti apa maksud bosnya mengatakan supir menunggunya padahal supir sudah pergi. Saya pastikan tidak ada kemacetan malam ini, dia balas dendam. Tapi bukan aku yang buat kemacetan itu, hah? Atasan macam apa itu? Dia tidak pernah berubah sedari dulu. Petik 2. Gabina sangat tidak peduli dengan wanita yang bersama bosnya itu, tapi kenapa wanita itu tidak masuk ke dalam acara? Gabina menjadi ingat kata-kata nenek buyut sangat bos, ke wanita Rain yang mana? Oh Tuhan, sebanyak apa wanita dia? Ah terserah. Gabina bergegas pergi dari sana berjalan kaki untuk keluar area restoran. Hari ini benar-benar melelehkan dan terasa sangat panjang, benar kata pepatah hari yang sial walau hanya sehari saja, terasa 40 hari lamanya. Assalamualaikum. Gabina akhirnya tiba di rumah tua yang ia tempati bersama bapak. Itu adalah rumah tua yang terletak di sebuah gang sempit namun sangat berarti untuk Gabina, karena inilah satu-satunya harta mereka. Bapak sendirian di rumah, bapak memakai kursi roda karena sebelah tubuh dari tangan kiri ke bawah kakinya mati rasa tidak berfungsi, tapi bapak masih bisa beraktivitas dengan baik dan juga masih berbicara secara normal walau kadang bibirnya sering tiba-tiba kaku. Waalaikumsalam, sahut bapak dan seseorang di sana. Mas Alfi, loh kok udah pulang? Katanya sampai hari Rabu di Solo. Lelah Gabina seketika sirna melihat sang kekasih pulang dari tugasnya di luar kota. Ya udah bapak tinggal ya, nak Alfi. Bapak udah makan, obatnya gimana? Sudah semua, sudah itu Alfi nungguin kamu dari sore. Ucap bapak menggerakkan kursi rodanya pergi dari ruangan tamu. Gabina menaikkan alisnya lalu tersenyum aneh melihat Alfi lalu dia duduk di sebelah lelaki itu. Mas kenapa serius amat wajahnya? Ada masalah? Gimana di Solo, Cie? Yang naik jabatan. Aku bahagia mas, akhirnya doa-doa kita terkabul. Kamu tempati posisi manajer pemasaran itu aku dapat kerja yang lebih baik. Mas, juga Bin. Selamat ya akhirnya kamu dapat kerjaan yang lebih baik. Gabina benar-benar merasa terharu netranya berkaca-kaca, mereka berdua memang orang yang selalu bekerja keras. Gabina mendapatkan sosok Alfi yang selalu mensupportnya, mereka sudah hampir 3 tahun ini bersama meski keluarga Alfi seperti kurang menyukai Gabina yang Gabina rasa mereka iri karena Alfi selalu menyibukkan waktunya bersama Gabina. Tapi Gabina harap kesalahpahaman itu cepat berakhir nanti saat mereka terikat secara sah. Karena Alfi sudah menjanjikan pernikahan saat nanti jabatannya di kantor perusahaan makanan tempatnya bekerja sudah lebih baik. Alhamdulillah mas, mulai bulan depan aku bisa rutin bawa bapak terapi. Semoga bapak bisa lebih baik dan kita bisa sama-sama ngumpulin uang buat rencana pernikahan kita deh. Makasih selalu support aku mas, makasih selalu ada buat aku. Alfi menundukkan kepalanya, sesaat suasana hening di ruangan tamu itu. Hawa dingin dari luar terasa masuk ke dalam. Ada yang mau mas bilang? Mas, ada masalah. Gabina sedikit resah. Ayo keluar. Lelaki itu lalu berdiri dan berjalan keluar dari sana. Hari sudah begitu larut, gerimis malam mulai datang bersama angin yang sedikit kencang. Alfi membawa Gabina ke mobil Akya miliknya yang terparkir di jalanan depan teras rumah Gabina itu. Netra Gabina menelisik ke kaca, seperti ada seseorang di sana dan benar saja seketika orang itu menurunkan jendela mobil, dia seorang perempuan. Dada Gabina bergemuruh. Gabina sok, ada apa ini? Kenalin ini dia istri mas. Bagaikan disambar petir yang menggelegar, Gabina bukan hanya tersentak tapi rasanya ia seperti terpental. Ah apa? Mas tahu ini salah, mas berbohong. Sebenarnya, mas hampir sebulan ini di Solo buat nikahin Dea, mas nggak tahu harus apa Bin, ibu nggak restuin kita. Kita udah mencoba berusaha untuk mengambil hati ibu. Gabina mengusap dadanya sesak sekali, ia pikir pagi tadi menjadi hal yang paling menyesakkan ternyata di tengah malam buta ada lagi yang lebih menyesakkan untuknya. Dia sosok yang begitu Gabina percaya, sosok penyemangatnya, tempat berkeluh kesah, menangis dan sosok yang paling menghiburnya ternyata yang paling sakit menusuknya. Tidak lagi Gabina lihat boneka bebek kecil gantungan di mobil yang selalu menjadi tawaan mereka, bangku mobil tempat mereka biasanya makan saat pulang bekerja, bernyanyi di jalanan, berteriak saat bahagia. Gabina seperti dipaksa melepaskan pegangannya,
masih begitu jelas Bina ingat saat dia mengantarkan Alfie sebulan lalu ke bandara, perpisahan itu begitu manis meski menyedihkan. Alfie memberikan Gabina sebuah cincin lalu mereka berpelukan lama, setiap doa baik terlampir di bibir Bina karena Alfie mengatakan dia pergi karena tugas kantor. Gabina berusaha mengerti tentang Alfie yang sulit dihubungi dan Alfie juga jarang menghubungi karena beralasan sibuk. Tapi nyatanya, Gabina tersenyum ia melihat sekilas mata Alfie yang sendu seperti menyesali ini namun ia juga memegang tangan wanita bernama Dea itu seakan memperlihatkan mereka bahagia dan sudah saling memiliki. Sangat sadis bukan? Wah, selamat Mas, Dea. It's okay aku paham kok, udah malam loh, aku masuk dulu ya. Besok harus ke kantor pagi-pagi. Bina. Ya apa lagi? Mas minta maaf. Bina hanya bisa tersenyum lalu melambaikan tangannya pergi dari sana. Alfie orang baik selama ini tidak sedikit pun dia pernah menyakiti Bina. Tapi inilah akhir cerita mereka, yang terlihat baik tidak selamanya demikian. Aku bahagia buat kalian. Pernah tidak saat seseorang itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan yang kau punya lalu tiba-tiba dia mematahkanmu berkeping-keping, dia melepaskan tanganmu. Tidak akan lagi kau lihat dia berlarian mengejarmu, tidak lagi dia menjadi si pemberi tisu dan sandaranmu saat kau begitu lelah dengan dunia ini. Ya. Sebenarnya Gabina sadar orang tua Alfie yang merupakan pasangan kepala sekolah dan dokter mata itu bukan cuma iri dengan putranya yang terlalu dekat dengan Gabina, tapi mereka juga seperti kurang bisa menerima kehidupan Bina, si anak miskin yang bapaknya cuma mantan satpam, yang sekarang stroke, siap anak miskin yang bekerja keras menghidupi ayahnya, si anak miskin yang memperjuangkan hidupnya. Mereka pasti ingin memiliki menantu dari keluarga yang setara dah terpandang, mereka pasti takut Alfie dimanfaatkan untuk menghidupi keluarga miskin Bina yang padahal Gabina dan Alfie sama-sama berjuang. Bina, kamu minta Alfie pulang. Padahal bapak mau minta tolong Alfie beliin koyo cabe di depan, kamu jangan marah-marahin Alfie Bin, dia itu anak baik. Tangisan Gabina pecah melihat wajah bapak, ya bapak begitu dekat dengan Alfie, tidak bisa berkata-kata Gabina langsung masuk ke dalam kamarnya. Kring, kring. Suara deringan ponsel membuat Gabina dengan malas meraba ranjang, ia sulit membuka matanya sebab matanya membengkak karena selamanan menangis. Halo. Halo Gabina Kimimela, bawakan saya pasta gigi dan celana dalam tolong. Apa? Gabina langsung bangkit dari tempat tidurnya mendengar suara menakutkan yang sudah ia hafal itu, rasanya dia baru saja memejam dan sekarang sudah pagi. Pakaikan bapak celana dalam. 8. Bos menyebalkan. Pasang telinga kamu. Saya baru tidur ini masih ngantuk pak. Bapak nggak tahu saya lagi galau. Kata suara serak yang matanya masih memejam itu Suara dengkuran kembali mengudara, lelaki di seberang telepon mencoba menangkap suara di sana. Sampai akhirnya dia berdecak kesal mendapatkan suara dengkuran Gabina. Gabinakimimela. Netra Gabina langsung membola, ia tersentak dan melihat sedang mengangkat panggilan telepon. Kembali ia lihat ke layar dan sang penelepon ada bosnya. Iya HALLO. HALLO Pak Rain. HALLO Pak maaf saya lagi di Jalan GKEDENGERAN. Gabina sedikit berteriak dan berakting tidak mendengar segera turun dari ranjangnya. Jantungnya berpacu sangat cepat, bisa-bisa dia akan mendapatkan kesialan lagi hari ini. Gabina melihat pada waktu 1 jam lagi sudah jam masuk kantor sementara dia masih belum apapun bahkan masih memakai perlengkapan ibadahnya subuh tadi. Saya tunggu pasta gigi dan celana dalamnya, secepatnya. Celana dalam. Gabina memijat dahinya. Cari di mana pak? Pasar ikan? Rain mematikan panggilannya. Gabina mendesah lelah, lagian ngapain juga dia bego bertanya cari. Di mana? Ya jelas si bos tidak mau tahu yang terpenting Gabina membawakan sesuai perintah. Dalam waktu 13 menit Gabina selesai mandi dan berpakaian, tidak lupa ia ke kamar sang bapak untuk berpamitan. Tidak ada lagi waktu Gabina harus bergegas berangkat sekarang, dia akan meminta ojek pelanggannya mengantarkan dia ke kantor sembari mencari pesanan sang bos dulu. Menggunakan sepeda motor akan lebih efektif sampai di tempat kerjanya yang jaraknya 30 menit dari rumahnya. Pak Dudung anterin Bina bisa ya ke kantor, tapi singgah di toko di dekat swalayan dulu ada yang mau beli.
Teriak Bina pada tetangganya di depan. Ongkos ojek minggu lalu masih kurang 45.000 ya Bin. Tenang, hari ini Bina bayar double tambah hutang, Bina udah nggak kerja di tempat lama Pak. Sisa gaji Bina masih ada dan cukup kok. Uang toksi yang semalam si bos kasih juga banyak, batin Bina. Nah gitu dong, Pak Dudung kan jadi semangat, ayo naik. Kata tukang ojek yang juga merupakan tetangga terdekat Gabina dan tinggal di depan rumah Bina sudah puluhan tahun, sudah sangat mengenal Bina begitu dekat. Ojek melaju kencang meninggalkan kediaman Bina, membelah jalanan di kawasan hunian perkampungan tua pinggiran kota. Suasana pagi di hari kerja tampak sibuk, kehidupan perekonomian sedang berjalan. Pagi ini langit tidak seceria kemarin, langit tampak gelap sepertinya akan melepaskan tangisnya, benar-benar pas dengan suasana hati Bina yang gelap dan kelabu. Seketika netra indahnya meloloskan bulir-bulir bening yang langsung terbang terbawa angin. Biasanya Alfi akan mampir menjemputnya atau menghubunginya bertanya akan berangkat dengan apa, ingin makan apa hari ini dan aktivitas apa yang akan mereka kerjakan setelah ngantor. Gabina masih sulit percaya dengan kenyataan yang terjadi, dipaksa melepaskan, dipaksa berhenti mencintai dan harus menerima fakta yang begitu menghempaskan dia di atas pijakannya yang seimbang bahwa Alfi telah menikahi wanita lain. Alfi akan mencintai orang lain yang sudah sah ia ikat dengan ijab kabul yang sakral, mimpi indah yang Alfi janjikan menjadi angan belaka. Sesekali ia menyeka air matanya, berusaha kuat, ini tidak boleh berlarut-larut, mungkin semesta membuat dia dan Alfi berakhir agar dia bisa fokus dengan karirnya untuk mencari uang buat bapak dan fokus dengan pemulihan bapak. Dia harus kuat, ini hal sepele hanya percintaan tanpa ikatan yang akhirnya gagal. Dia bahkan pernah melewati hal yang lebih kelam dalam hidupnya, yaitu kehilangan ibu dan masa kelam sekolahnya hingga semua berantakan. Satu tarikan nafas ia lakukan lalu ia hembus KB. Gabina semakin mencoba menguatkan dirinya. Kau pasti bisa, Gabina. Kekuatan paling hebat itu berasal dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Sebuah toko pakaian Gabina singgahi setelah beberapa kali berputar dan bertanya, akhirnya ia bertemu kotak-kotak yang berisi celana dalam itu. Ukuran apa? L, atau XL? Gabina memegang ketiganya, enggan sekali. Rasanya menghubungi sang bos, Gabina rasa sebaiknya dia beli saja ketiga ukuran itu, nanti sisanya bisa bapak yang pakai. Lalu mata Gabina melihat celana dalam bayi-bayi dengan banyak warna di sana. Ya, celana bayi-bayi ini cocok untukmu, Mer. Ribet. Tidak berlama-lama Gabina segera membayar, waktunya 15 menit lagi untuk sampai, dia harap tidak terlambat. Benar-benar malas sekali harus berurusan dan mendapatkan kalimat yang keluar dari muncung berbisa bosnya itu. ****5 menit lagi sebelum jam kantor berlangsung, Gabina bergegas naik ke lantai 9 tempat bosnya itu berada. Di dalam lift dia berpikir, apakah bosnya itu tidak pulang? Pergi kemana dia bersama wanita yang bersamanya semalam, atau jangan-jangan wanita itu ada di ruangannya? Atau ruangan kamar itu digunakan untuk dia berbuat asusila? Oh Tuhan, sangat menjijikkan. Ah baiklah, bukan urusanku. Gabina menempelkan akses card miliknya memasuki ruangan sang bos dan ruangannya berada, sepatu berhak yang ia kenakan melangkah pelan dengan pandangan sedikit was-was. Ya Tuhan, Gabina sangat terkejut, langsung menutup matanya membuat barang-barang yang ia bawa terjatuh. Sosok berhanduk tanpa pakaian sedang membungkung di depan laptop meja kerjanya. Berlebihan, ucap laki-laki itu santai. Mana celana dalam saya? Gabina masih menutup matanya dengan tangan lalu berjongkok mengambil tas belanjaannya. Satu ini Pak, saya nggak tahu ukuran yang biasa Bapak pakai, saya beli 3. Ukuran M, L dan XL. Gabina menyodorkan belanjaannya ke meja kerja sang bos. Pakaian saya kusut, tolong segera ke private bedroom saya. Saya mau mandi, laber lalu begitu saja membawa paper bag itu. Gabina menghelakan nafasnya lelah. Sekretaris atau pembantu? Apa kamu bilang? Laki-laki itu seketika berhenti. Enggak Pak, enggak ada. Baiklah, saya akan ke dalam sana segera. Jantung Gabina seperti tersambar sesuatu mendengar suara menyebalkan itu. Telinga saya belum tuli, pintu terbuka lebar, kau bisa mengundurkan diri jika keberatan. Si bos masuk dan membanting pintunya. Bro, tidak Pak. Gabina yang sadari tadi menunduk akhirnya bisa mengangkat kepala dan menghirup banyak-banyak oksigen, benar-benar dia bisa dibuat stroke oleh bosnya ini.
Tidak ingin membuat sang bos kembali menggonggong, Gabina bergegas meletakkan barang-barangnya dan pergi ke area belakang memasuki ruangan pribadi sang bos. Gabina melangkah ragu masuk ke ruangan berukuran 4x4 layaknya kamar tidur normal dengan satu meja dengan kaca, ranjang king size dan pintu ke arah kamar mandi. Semuanya tampak rapi, hanya selimut di ranjang yang sedikit terbuka, mungkin lelaki itu tidur di sana. Mata Gabina kembali mengedar mencari orang lain yang merupakan wanita seksi selam, sepertinya tidak dibawa ke sini. Tidak ingin berlama-lama, Gabina segera menuju ke pakaian sang bos yang tergantung lalu mencari alat setrikaan untuk ia gunakan. Gabina membuka laci-laci di sana, beberapanya berisi barang-barangnya sang bos. Lah sangat berhati-hati hanya mengambil yang ia butuhkan saja, yaitu setrikaan uap. Beberapa menit kemudian sang bos keluar dari kamar mandinya, masih sama memakai handuk tapi kini menyeruakan aroma yang begitu segar. Dari kaca tempatnya berdiri tidak sengaja Gabina melihat tubuh atletik yang masih bersisa bulir-bulir air itu. Ini sudah siap, Pal. Matanya terasa ternodai oleh pemandangan yang harusnya tidak ia lihat. Gabina bergegas merapikan pakaian sang bos lalu bersiap keluar dari sana. Peralatan mandi saya sudah tidak layak pakai, nanti tolong periksa dan isi yang baru. Iya Pak, baik. Gabina terburu-buru keluar dari sana dan tanpa sengaja sepatunya menginjak lantai-lantai. Jejak langkah sang bos yang basah membuatnya terpeleset. Bruak. Hei, hati-hati, Gabina sudah terpelanting di sana. Bokongnya menghempas lantai. Ini tidak terlalu parah, hanya saja menyakitkan dan memalukan. Si pria berhanduk segera mengulurkan tangannya. Kurasa keponakanku jauh lebih pintar saat berjalan. Gunakan kacamatamu jika kau mengalami rabun jauh. Aku tidak butuh pendapatmu, ini sakit sialan. Hentikan omong kosongmu, kau pikir. Karena apa aku jatuh? Kau mengalahi keponakanmu keluar kamar mandi dalam keadaan basah. Gabina lalu menggelengkan kepalanya. Tidak Pak, saya bisa. Ini seperti dehavu, laki-laki itu pernah melakukan hal ini 10 tahun lalu. Dia menatap lalu mengulurkan tangannya seperti akan memberi bantuan, tapi tiba-tiba dia menarik kembali tangannya karena merasa jijik. Tidak mengindahkan penolakan Gabina, sang bos mengambil kedua tangan Gabina dengan tangannya lalu menariknya untuk naik. Ya, mungkin nanti kau harus menyediakan sebuah keset kaki yang lebih cepat kering di sini. Di sana ada kursi pijat, kau bisa gunakan 10 menit sambil menunggu saya selesai. Hadiah waktu untukmu karena sudah melakukan tugas dengan baik hari ini. Katakan maaf, saya salah. Gabina sudah membuat lantai basah. Katakan, lihat dasar bos egois. Dia malah menyalahkan hal lain. Hadiah waktu 1 menit untuk duduk di kursi pijat. Hei, ini salahmu meribet. Manipulatif, playing victim, egois. Gabina mengepalkan tangannya hingga mengambil sebuah batang sapu di sana tanpa sadar dan mengangkatnya. Lalu tiba-tiba saja pria itu berbalik badan. Si bos membola melihat gagang sapu yang terangkat itu. Gabina, iya Pak. Saya sedang merenggangkan lengan saya, Pak. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈 지켜줄게요.